Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, nama saya Renilda Filiandini, NIM 4011811014, semester 5, kelas A. Jadi, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang nilai, asas, dan norma hukum, serta kaitan dari tiga elemen tersebut. Yang pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang nilai. Hukum merupakan kristalisasi nilai-nilai yang mencerminkan konstruksi sosial masyarakatnya. Tidak ada hukum yang tidak mencerminkan, yang tidak mempresentasikan nilai. Biasanya nilai merupakan penghormatan yang diberikan kepada seseorang terhadap keyakinan yang fundamental dan bersifat sakral yang dijadikan untuk pijakan hidup. Hukum merupakan ekspresi dari nilai tersebut. Belakangan, hukum yang diberikan nilai-nilai yang fundamental dan bersifat sakral tersebut diberikan fungsi baik secara operasional dan substansial. Max Scheler mengemukakan bahwa nilai-nilai yang ada tidak sama leluhurnya dan tidak sama tingkatannya. Dia membagi nilai-nilai tersebut menjadi 4 tingkatan. Yang pertama nilai kenikmatan, yang kedua nilai kehidupan, yang ketiga nilai kejiwaan, dan yang keempat nilai kerohanian. Sedangkan menurut Notonegoro, nilai-nilai digolongkan menjadi 3. Yang pertama yaitu nilai material, yang kedua nilai vital, dan yang ketiga nilai kerohanian. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai asas hukum. Asas hukum adalah ide yang mewakili sekalian bahan kultural yang dimasukkan ke dalam hukum sebagai landasan operasional nilai-nilai pandangan hidup bangsa yang diperlukan untuk penerapan, penegakan, serta pembentukan akademik suatu tata nasional. Biasanya terdiri dari hukum tertulis maupun tidak tertulis. Fungsi asas hukum di dalam hukum menurut Klanderman adalah untuk mengesahkan dan memberikan pengaruh normatif serta mengikat beberapa pihak. Mengesahkan karena mendasarkan eksistensinya pada rumusan pembentuk undang-undang dan hakim. Asas hukum melihat hukum lebih daripada sekedar peraturan yang dibuat dengan sengaja dan secara rasional, tetapi asas hukum melihat hukum sebagai dokumen moral etis. Asas hukum memang jarang tampil sebagai aturan yang konkret, tetapi lebih berkualitas tampil sebagai kaidah yang berada di belakang peraturan. Menurut Joseph Eiffel, asas hukum merupakan isinya, sedangkan bentuknya disebut dengan norma hukum. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai asas hukum menurut para ahli. Yang pertama, menurut Bella Freud. Menurut Bella Freud, asas hukum merupakan norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif dan oleh ilmu hukum tidak dianggap sebagai norma yang berasal dari aturan-aturan yang umum. Serta, asas hukum merupakan pengendapan dari hukum positif dalam suatu masyarakat. Yang kedua, menurut Van Erckema-Holmes. Menurut Van Erckema-Holmes, asas-asas hukum tidak bisa dipandang sebagai norma-norma hukum yang konkret, tetapi perlu dipandang sebagai nilai-nilai umum atau petunjuk bagi hukum yang berlaku. Selanjutnya yaitu menurut Van der Velden, asas-asas hukum merupakan suatu putusan tertentu yang dapat digunakan untuk menilai suatu situasi atau sebagai pedoman berperilaku. Yang terakhir, menurut Shelton, asas hukum adalah kecenderungan-kecenderungan yang diisyaratkan oleh pandangan kesusilaan kita pada hukum. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai norma hukum. Norma adalah sarana yang dipakai oleh masyarakat untuk menerbitkan, menuntut, serta mengarahkan tingkah laku anggota masyarakatnya dalam hubungannya satu sama lain. Nah, untuk menjalankan fungsi dari norma hukum tersebut, tentunya harus ada unsur yang bersifat memaksa. Paksaan ini tertuju pada anggota masyarakat untuk mematuhi peraturan-peraturan yang dibuat di dalam anggota masyarakat tersebut. Selanjutnya, kita berbicara tentang hukum sebagai suatu sistem norma. Hans Kelsen berpendapat, suatu norma hukum dibuat berdasarkan norma hukum yang lebih tinggi lagi. Dan norma hukum yang lebih tinggi ini dibuat berdasarkan norma hukum yang lebih tinggi lagi. Selanjutnya, begitupun seterusnya, sampai bertemu dengan norma hukum yang tertinggi yang keberadaannya dibuat oleh masyarakat atau rakyat, yang disebut dengan norma dasar. Hans Kelsen menjelaskan, hukum sebagai suatu sistem norma yang didasarkan pada keharusan-keharusan atau apa yang harus dilakukan, atau biasanya disebut dengan das Dolem. Sesuatu dikehendaki menjadi sebuah norma kalau memang dikehendaki menjadi norma.
yang berlandaskan pada moralitas dan nilai-nilai yang baik. Singkatnya, norma hukum diciptakan melalui kehendak dan akan menjadi mengikat dengan masyarakat apabila norma hukum tersebut dijadikan menjadi hukum dan dituangkan secara tertulis dan dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang. Oleh karena itu, bagi Kelsen, hukum ditaati bukan karena dinilai baik atau adil, tetapi karena hukum telah ditulis dan disahkan oleh penguasa. Fungsi norma hukum, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, ada 4. Yang pertama yaitu standard of conduct, yakni sebagai sandaran atau ukuran tingkah laku yang harus ditaati oleh masyarakat dalam bertindak dan dalam melakukan hubungan antara satu sama lain. Yang kedua yaitu sebagai as a tool of social engineering, yaitu sebagai sarana atau alat untuk mengubah masyarakat ke arah yang lebih baik lagi, baik secara pribadi maupun dalam kehidupan masyarakat. Yang ketiga yaitu sebagai as a tool of social control, yaitu sebagai alat untuk mengontrol tingkah laku dan perbuatan manusia agar tidak melawan norma hukum, agama, dan susila. Yang keempat yaitu sebagai as a facility of human interaction, yakni hukum tidak hanya menciptakan ketertiban saja, tetapi juga menciptakan perubahan dalam masyarakat dengan cara memperlancar proses interaksi sosial dan menjadi pendorong dalam kehidupan masyarakat. Jadi, hubungan dari 3 elemen tersebut, yaitu norma merupakan aspek luar atau aspek lahiriah yang terlihat atau berwujud di dalam perumusan undang-undang, sedangkan nilai dan asas merupakan aspek batiniah yang berada di balik norma tersebut. Atau dengan demikian, di balik norma tersebut terselip asas dan nilai. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kekurangan, harap dimaklumi. Semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.